Jangan sampai kita terjebak seperti Marta. Tahu apa yang membuat Marta susah dan bahkan dikatakan menyusahkan diri dengan banyak perkara, banyak masalahnya Marta? Tahu apa itu? Pelayanan. Wow, pelayanan bisa menyusahkan kita. Ternyata pelayanan bisa kita lakukan dengan bodoh, dengan tanpa pengertian, sehingga ujung-ujungnya bukan memuliakan Tuhan, malah menyusahkan diri sendiri. Dan tahukah kalau kita sudah disusahkan, diri kita susah, penuh kekhawatiran, percayalah, buah-buah pelayanannya pun hanya akan membuat orang yang kita layani susah, ya orang yang kita layani pun penuh kekhawatiran, karena semua bersumber dari pelayanan yang salah. Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Di video kali ini kita akan sama-sama menemukan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya ke-42. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa suatu kali dalam sebuah perjalanan, tentunya Yesus dan murid-muridnya sedang melayani. Dan sampailah mereka di sebuah kampung. Pasti ini tentu dalam kondisi yang kecapean, lelah, karena sudah seharian mungkin pelayanan. Jadi diterima oleh seorang yang bernama Marta di rumahnya. Nah, kalau sudah diterima oleh seseorang, biasanya pikiran kita adalah kita akan beristirahat. Dan orang yang menerima kita di rumah itu pasti rindu untuk melayani kita. Apalagi yang diterima ini adalah seorang guru besar, seorang guru yang dihormati pada waktu itu, Rabi Yesus. Lalu Yesus masuk ke rumah itu bersama dengan murid-muridnya. Ayatnya yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata waktu Yesus masuk ke dalam rumah Marta, Yesus ternyata nggak langsung berleha-leha atau istirahat. Karena dari ayat ini jelas dikatakan bahwa Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengar perkataan Yesus. Berarti saudara, waktu mungkin sapaan itu mulai keluar, "Hai, apa kabar Marta? Ini adik Maria ya, oh ini semua." Jadi waktu lagi ngobrol demikian saudara, waktu mereka sudah diterima di rumah itu, Tuhan Yesus ternyata tidak berhenti melayani. Dia terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu percakapan itu dimulai, Marta meninggalkan percakapan ini, meninggalkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia lebih memilih sibuk melayani. Sedangkan Alkitab mencatat di ayat ini adalah Maria duduk di kaki Yesus mendengar perkataan-perkataan Tuhan pada waktu itu. Lalu ayatnya yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Yang menarik adalah Marta kemudian meninggalkan pekerjaannya melayani tadi, yang dia pikir Yesus pasti senang, Yesus pasti memujinya, dan dia pun memilih untuk melayani, memilih untuk mempersiapkan semua kebutuhan Yesus dan murid-muridnya. Namun ketika Marta mendatangi Yesus, Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli?" Wow, saudara, Marta menuduh Tuhan Yesus tidak peduli. Wow, saudara bisa mengerti hati Marta di sini. Marta merasa dia sudah bolak-balik ngangkat piring, ngangkat sendok, ngangkat gelas, masak sana, potong bawang, potong ini semua, persiapkan semua yang terbaik buat tamu. Dan
dia berpikir Tuhan Yesus membiarkan dia kelelahan seorang diri, membiarkan dia capek sendirian melayani para tamu. Dan itu yang membuat dia berpikir Tuhan Yesus tidak peduli. Dan bukan hanya Yesus yang disalahkan, tapi kemudian dikatakan, saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri. Dia ngerasa pahlawan sendirian. Dia ngerasa hanya dia yang melayani di situ. Yang lain semua cuek, yang lain semua malas-malasan, yang lain semuanya nggak benar. Cuma dia yang benar, karena dia yang pelayanan. Dan dia mulai komplain sama Tuhan. Kemudian ayat berikutnya dikatakan, suruhlah dia bantu aku. Waduh, Tuhan diperintah-perintah, saudara. Tuhan yang adalah tamu pada waktu itu pun akhirnya diperintah oleh Marta, bantulah aku. Harusnya kan begini, kalian nggak benar semuanya ini. Nah, itu tafsiran saya, kira-kira begitu. Karena dia datang dengan penuh komplain, dia datang protes keras ini. Tuhan dibilang nggak peduli, dia capek sendiri, saudaranya santai, dan akhirnya yang terbaik adalah ya harusnya dukung saya. Harusnya ikut melayani seperti saya. Harusnya contoh saya. Jadi suruh yang diam itu bantu saya. Ikuti keinginan saya. Kira-kira begitulah hati Marta waktu itu ketika mendatangi Tuhan Yesus. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, waktu kita lihat di ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oh, Tuhan Yesus tahu hati Marta, saudara. Dan Tuhan Yesus ungkapkan itu, bukakan kondisi hati Marta. Ternyata dia dalam kekhawatiran. Artinya apa? Sebenarnya dia tidak sedang melayani Tuhan dan murid-muridnya. Dia sedang melayani dirinya sendiri. Dan saudara, kalau kita lihat, Tuhan Yesus juga berkata bahwa menyusahkan diri dengan banyak perkara. Wow, dia katanya pelayanan, tetapi ternyata kesibukan pelayanannya itu sebenarnya dari pandangan Tuhan, dia nyusahin dirinya sendiri. Kemudian ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yaitu apa? Duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, menerima perkataan-perkataan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Dan ini dikatakan sesuatu yang tidak akan pernah diambil daripada Maria. Dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat satu pesan firman Tuhan yang luar biasa. Dulu saya nggak mengerti kenapa Marta bisa dikomplain begitu keras oleh Tuhan. Saya berpikir seharusnya Marta yang dipuji. Karena kan Marta itu tulus, Marta itu mau melayani tamu. Namun ternyata saudara, Tuhan Yesus yang tahu hati Marta. Ternyata Marta digerakkan oleh kekhawatiran. Dan karena khawatirnya itu, dia malah justru terjebak dalam banyak perkara-perkara yang nyusahin dirinya sendiri. Artinya apa? Dia melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Dia melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada gunanya, tapi terbungkus dengan kelihatan sepertinya sedang melayani Tuhan. Dia melakukan itu sepertinya sedang melakukan sesuatu yang mulia. Padahal semua itu Tuhan Yesus katakan menyusahkan diri sendiri. Tapi Maria justru mendekati Tuhan Yesus dan duduk di kaki Yesus, kemudian terus mendengar perkataan Tuhan. Ada apa ini? Berarti saudara, Maria begitu terpesona dan begitu merasa diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan, dengan pesan-pesan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia lupa semuanya dan dia mulai membuat keputusan, lebih baik aku mendengar Yesus berbicara dulu. Gak usah ngurus yang lain, aku mau dengar yang mau disampaikan Tuhan Yesus. Ini penting sekali, ini menyentuh hati saya, dan ini kebutuhan saya lebih dari apapun. Saya mau dengarkan. Tuhan Yesus dilihat oleh Maria sebagai Allah yang memberi, Allah yang melayani.
Marta pada waktu itu justru melihat berbeda. Marta melihat Yesus yang sedang lelah, Yesus yang mulai berkeringat, Yesus yang mulai kehausan, Yesus yang mulai kelaparan, Yesus yang membutuhkan pelayanan Marta. Nah, inilah yang membedakan respon Marta dan Maria. Seperti firman Tuhan berkata bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini yang Marta nggak nyambung. Ini yang Maria lihat begitu jelas. Karena pasti waktu Yesus mulai masuk ke dalam rumah itu, Yesus pasti bilang, tenang-tenang, nggak usah repot-repot ya. Aku mau ngobrol nih. Ada sesuatu yang aku mau sampaikan. Ini pesan yang luar biasa buat kalian. Hanya Maria yang menangkap itu. Maria kemudian mau duduk di kaki Yesus, lanjut dengarkan. Yesus datang bukan untuk dilayani. Dia bukan lagi cari tempat supaya bisa beristirahat, ambil waktu sejenak, makan, minum, murid-muridnya juga kayaknya udah kecapean. No, Yesus datang pada waktu itu ke rumah Maria dan Marta, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani Maria dan Marta. Sama persis, dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi dia datang ke dunia ini untuk melayani. Sebuah peristiwa yang sama persis dengan apa yang terjadi di rumah Marta dan Maria terjadi juga di sebuah sumur di daerah Samaria, di mana tepatnya waktu itu Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita Samaria. Dan yang menarik, saudara, di ayat yang ke-6 di pasal 4 ini dikatakan, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Jadi pada waktu itu suasana begitu panas karena jam 12 siang. Yesus pada waktu itu dalam perjalanan yang cukup jauh dari Yudea menuju Galilea, sehingga ayat ini berkata bahwa Yesus sudah sangat letih oleh perjalanan. Lalu kemudian ayat yang ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah, kalau dilihat di ayat yang ke-6 tadi, memang sudah sewajarnya Yesus harusnya cepat-cepat minum dulu. Dia udah letih. Dia pasti harus minum air supaya melegakan tubuhnya, menyegarkan tubuhnya yang sudah letih karena jam 12 siang itu begitu panas terik. Dan itu sebabnya ayat 7 berkata, Tuhan Yesus meminta air. Lalu ayat yang ke-8, murid-murid pada waktu itu sudah pergi ke kota membeli makanan. Berarti saudara, Tuhan Yesus dalam kondisi haus dan lapar secara jasmani. Jadi dia sangat urgent, dia butuh makanan dan minuman pada waktu itu. Nah, saudara, kalau kita baca ayat 10 dan berikutnya, wanita Samaria itu ternyata tidak memberikan Yesus air minum, tapi justru terus ada dalam percakapan, ngobrol dengan Tuhan Yesus panjang lebar. Kalau kita lihat terus-menerus, saudara, di ayat itu nggak ada satu ayat yang menjelaskan Yesus berhenti sebentar dan bilang, oke, kita lanjutkan perbicaraan kita, tapi aduh haus banget ini, coba tolong dong ambilin airnya dulu, ini kerongkongan kayaknya udah kering banget ini, saya mau minum. Nggak ada, saudara. Justru kalau kita baca, Yesus makin berapi-api, makin semangat melayani wanita ini. Dan waktu sudah dilayani sampai pulih, apa yang terjadi? Apakah wanita ini mengambilkan air minum? Kita lihat ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota. Saudara, bukannya nolongin Tuhan Yesus yang tadi minta air minum karena haus, wanita ini dicatat di dalam ayat 28, dia meninggalkan tempayannya dan langsung pergi bersaksi melayani orang-orang lain. Jadi Yesus nggak sempat minum. Yesus masih tetap posisi haus. Dan yang berikutnya, ketika itu ayat 27, murid-murid sudah pulang dari beli nasi padang ke kota. Jadi mereka karena mungkin kelaparan, saudara, kelamaan, apalagi mungkin Petrus malah nambah cie, jadi dia 2 bungkus. Akhirnya kelamaan, mereka baru buru-buru pulang bawa makanannya Tuhan Yesus. Dan waktu sampai di sana udah paise, udah mulai malu-malu. Wah, mereka pun jadi nggak berani nanya, nggak berani ngomong, karena mereka tahu Yesus sudah kehausan dan kelaparan. Jadi di benak
murid-murid, Yesus pasti bisa emosi nih, karena dia lagi lapar dan haus. Lalu ayat yang ke-31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Dan ingat tadi posisinya murid-murid ini nggak tahu juga bahwa Yesus sebenarnya juga belum minum. Namun kemudian yang menarik di ayat 32, Yesus berkata demikian. Ia berkata kepada murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maksud dari ayat ini, Yesus sebenarnya sedang bersuka cita. Dia sedang happy, makanya dia bilang, aku tuh sebenarnya nggak terlalu penting makanan yang hanya untuk perutku saja, untuk tubuhku saja. Karena ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung sama murid-murid. Karena di ayat 33 dikatakan, maka murid-murid itu berkata kepada seorang yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Mereka kira Yesus bilang, Yesus sudah ada yang nganterin makanan. Padahal tadi Yesus bilang, kamu nggak ngerti makanan yang aku maksud. Kamu nggak tahu makanan yang aku punya. Akhirnya Yesus menjelaskan di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ternyata maksud Yesus adalah Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini maksudnya, saudara. Dia, kebahagiaannya, kepuasan Tuhan Yesus adalah menyelesaikan tugas dari Bapa yang mengutus Dia ke dunia ini. Inilah hati Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Bukan soal makan dan minum. Dan kalau saudara baca lagi ayat berikutnya, bukannya makan, saudara, Tuhan Yesus malah lanjut sesi 2, melayani murid-muridnya. Sesi pertama nggak makan minum, melayani wanita Samaria. Sesi kedua nggak makan minum lagi, melayani murid-muridnya. Benar-benar anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini kerinduannya. Dia nggak peduli hanya untuk soal makanan dan minuman. Bahkan nyawanya pun diberikan bagi kita. Yang terbaik, seluruh apa yang Dia punya, Dia mau berikan bagi kita. Ini yang nggak dilihat oleh Marta. Ini yang dilihat oleh Maria. Bahwa ternyata Allah adalah Allah yang memberi. Allah bukanlah Allah yang suka mengambil. Tuhan itu sudah komplit, sudah sempurna. Dia nggak butuh apa-apa. Kalau soal pelayanan, saya dan saudara nggak sebanding, nggak selevel dengan malaikat. Pelayanan malaikat itu excellent, sempurna. Kita kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak. Jadi sebenarnya kalau kita pelayanan bukan untuk Tuhan, tapi saudara, kita pelayanan untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka bisa datang kepada Tuhan untuk dilayani Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani, saudara, karena kita tahu Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Itu sebabnya dari kelimpahan pelayanan itu, saudara, kita bisa alirkan ke orang lain. Saudara, kalau kita lihat setelah perjumpaan dengan Yesus, wanita Samaria itu, dia mengalami kepenuhan Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus melayani dia, memberi dia air kehidupan, itu yang membuat dia berani pulang dari sumur itu, ketemu dengan banyak orang yang sebelumnya, jangankan banyak orang, satu orang aja dia malu, dia ketakutan karena masa lalunya, karena perbuatan yang begitu menjijikkan, dosa perzinahan dan segala macam. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menerima dari Allah yang memberi dia air kehidupan. Dia berani melayani orang lain, gak malu lagi apa kata orang. Dan akhirnya kalau kita baca di ayat tadi, saudara, banyak orang datang kepada Yesus lewat kehidupan perempuan Samaria ini. Apa yang dilakukan Maria? Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 dicatat bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya.
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, tahukah apa arti minyak narwastu ini? Sesuatu yang begitu mahal. Orang harus mengumpulkan kira-kira 1 tahun gaji untuk bisa membeli minyak ini. Bahkan dikatakan minyak narwastu ini biasanya dipakai hanya sekali seumur hidup, yaitu di momen pernikahan atau di momen kematian. Maria melakukan sesuatu yang sangat dipuji oleh Yesus. Dikatakan di sana bahwa biarkan dia melakukan itu untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Dan artinya, saudara, Maria turut ambil bagian di dalam karya agung penyelamatan manusia yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ini di atas rata-rata. Ini sebuah kehormatan yang begitu besar. Maria turut ambil bagian di dalam karya penyelamatan manusia. Maria melakukan sesuatu yang sangat spektakuler. Sesuatu yang akan diingat sepanjang masa, sepanjang sejarah dunia ini. Karena Tuhan Yesus berkata, apa yang dilakukan yang seperti Maria lakukan itu akan diceritakan juga dimanapun Injil diberitakan. Wow! Sesuatu yang spektakuler Maria lakukan. Sesuatu yang kita lakukan karena kita digerakkan oleh cinta Tuhan, oleh pelayanan Tuhan yang terlebih dahulu kita terima. Begitu meluap-luap dari hati kita, kita digerakkan oleh itu. Maka kita akan menjadi pembuat-pembuat sejarah, melakukan hal-hal besar bersama dengan Tuhan. Sekalipun orang lain belum mengerti, sekalipun orang lain seperti malah menghalangi, sekalipun sekeliling kita sepertinya tidak mendukung, tapi ketahuilah, kalau engkau bergerak, karena engkau tahu, engkau sudah dilayani Tuhan, engkau sudah diberkati Tuhan, engkau sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan, dan engkau alirkan itu bagi orang lain, engkau lakukan itu dari hatimu, maka engkau akan melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang spektakuler, Tuhan mau kerjakan lewat kehidupanmu. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Namun yang menarik, saudara, pada ayat yang